Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fatahillah dengan NIM 20144001111. Pada kesempatan yang telah diberikan kepada saya ingin menjelaskan sedikit mengenai implementasi mekanika fluida. Jadi apa itu mekanika fluida? Mekanika fluida itu cabang dari ilmu fisika yang mempelajari mengenai zat fluida, baik dalam bentuk cairan, gas, dan plasma, dan juga gaya yang bekerja pada fluida itu. Nah, mekanika fluida ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Yang pertama, fluida statis. Fluida statis itu adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam dalam keadaan konstan, tidak bergerak, atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tidak ada perbedaan kecepatan air antar partikel fluida tersebut, atau bisa dikatakan bahwa partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya geser. Nah, maksudnya ini aliran fluida itu konstan, nggak ada perubahan kecepatan, nggak ada perubahan tekanan. Nah, jadi dia itu stagnan, betul-betul bisa dikatakan dalam keadaan diam. Terus yang kedua itu ada fluida dinamis. Fluida dinamis ini adalah fluida baik dapat berupa tadi cair, gas, ataupun plasma yang bergerak. Nah, untuk memudahkan dalam mempelajari untuk mempelajari fluida dinamis, fluida di sini nih dianggap udah steady ya, atau mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu, tak termampatkan. Berarti dia bukan jenis fluida yang bisa dimampatkan, yang artinya nggak ada perubahan dalam volumenya. Terus dia tidak viskos atau tidak kental, terus tidak turbulen. Berarti bilangan Reynolds pada aliran itu tidak besar. Berarti dalam keadaan laminar. Baik, yang pertama ada hukum teori pada fluida statis. Nah, yang pertama itu ada tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang berada di kedalaman tertentu pada saat fluida dalam keadaan diam. Nah, rumusnya ini adalah tekanan hidrostatis sama dengan Rho GH. Nah, dalam pemanfaatan tekanan hidrostatis ini dapat kita gunakan untuk dalam pemasangan misalnya bendungan gitu, atau bangunan-bangunan yang berada di bawah permukaan air. Contohnya misalnya tadi bendungan, terus misalnya kita membuat jembatan, kaki-kaki yang ada di jembatan itu. Nah, itu kita menggunakan rumus tekanan hidrostatis ini. Misalnya kita akan memasang pondasinya itu di kedalaman segini. Berarti kita harus cari tahu dulu berapa tekanan hidrostatis di kedalaman segini, biar kita bisa menyesuaikan material-material apa aja sih yang dibutuhkan buat ngebangun biar tetap kokoh gitu. Terus ada pemasangan infus. Nah, pemasangan infus ini kenapa dia di atas? Itu biar tekanannya besar agar bisa menembus ini aliran darah. Terus yang kedua itu ada hukum Pascal. Nah, bunyi hukum Pascal ini, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup itu akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, hukum Pascal ini dimanfaatkan antara lain yaitu untuk dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, dan mesin hidrolik pengangkat mobil. Nah, di sini contohnya itu ada mesin hidrolik pengangkat mobil ya. Kita lihat di sini ada dua jenis penampang, A1 dan A2. Kemudian ketika kita beri gaya F1 di penampang pertama ini, nah nanti fluida yang ada di dalam tabung berbentuk U ini bakal terkena gaya. Nah, gaya yang diberikan F1 ini akan diteruskan ke penampang 2 melalui fluida. Jadi bakal ada gaya yang sama besar dengan F1. Nah, yang akan mendorong luas penampang yang kedua. Jadi makanya mobilnya bisa terangkat. Terus kemudian ada hukum Archimedes yang berbunyi sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam fluida mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, hukum Archimedes ini kalau diimplementasikan dalam
kehidupan ya, itu contohnya dalam pembuatan prinsip kapal selam. Nah, di dalam sebuah kapal selam itu ada namanya tangki pemberat. Nah, ini tuh ditaruh di lambung di bagian dalam sama di bagian luar. Nah, gunanya ini tangki ini bisa diisi baik udara ataupun air. Misalnya kita menginginkan kapal selam ini untuk menyelam, maka diisi dengan air. Kalau misalnya dari posisi menyelam ingin ke permukaan, maka akan diisi dengan udara. Nah, di hukum Archimedes ini akan menjelaskan ada 3 keadaan. Keadaan tenggelam, mengapung, dan juga melayang. Nah, yang pertama kita bahas itu mengapung. Kenapa benda ketika dilemparkan ke air itu tidak tenggelam? Karena gaya ke bawahnya itu lebih kecil dibanding gaya ke atasnya. Nah, yang dimana ini juga dapat disimpulkan bahwa massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air. Sedangkan untuk yang melayang ini, gaya ke atas dan gaya berat ke bawah ini itu sama ininya, besar nilainya sama. Jadi dia bakal melayang di dalam air. Nah, kemudian untuk yang tenggelam ini, gaya ke bawahnya itu lebih besar daripada gaya tolak air buat dia mengapung. Jadi dia makanya tenggelam. Terus tak hanya fluida statis, dalam mekanika fluida juga tadi ada disebutkan fluida dinamis. Nah, hukum-hukum apa aja sih yang ada di fluida dinamis ini? Yang pertama itu hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas ini adalah hukum yang menyatakan bahwa debit air yang mengalir di setiap titik sepanjang selang adalah sama atau konstan. Dengan rumus Q sama dengan A dikali V. Nah, dibilang sini kan debit air yang mengalir di setiap titik itu sama. Berarti Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Nah, itu kita bisa buat juga rumusnya menjadi A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, penerapannya ini untuk hal yang sederhana. Misalnya kita menggunakan selang gitu ya. Kalau misalnya kita ingin mengalirkan airnya cepat gitu, nah kita tekan gitu selangnya. Jadi kan permukaan penampang air yang keluar itu lebih kecil. Nah, nanti kecepatan air yang keluar itu lebih besar. Jadi kita bisa menyiram tanaman yang di tempat jauh gitu. Nah, untuk yang lebih kompleksnya lagi tuh dalam penerapan di mesin jet. Nah, mesin jet ini menggunakan hukum kontinuitas. Nah, ketika nanti bahan bakar akan melewati kompresi di bagian turbin ini, kita bisa lihat ya di sebelah sini ini penampangnya besar karena ketika sebelum dikompresi tekanan udara itu harus serendah mungkin. Nah, jadi untuk mendapatkan tekanan udara serendah mungkin itu harus dibuat penampangnya yang lebar gitu. Nah, setelah dikompresi, dia akan dikeluarkan melalui penampang kedua yang lebih kecil. Nah, kenapa penampang kedua ini lebih kecil? Nah, itu agar hasil kompresi di dalam turbin tadi itu yang telah bercampur udara sama bahan bakarnya ini kan terbakar. Nah, biar menghasilkan gaya dorong yang kuat itu diperkecil agar aliran bakaran dari bahan bakar sama udaranya itu keluar semakin cepat menghasilkan daya dorong yang lebih cepat. Terus kemudian ada hukum Bernoulli. Nah, menurut hukum Bernoulli, jumlah tekanan energi kinetik per satuan volume dan energi potensial per satuan volume akan memiliki nilai yang sama sepanjang selang tersebut. Atau bisa dirumuskan tekanan ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Nah, kita bisa lihat di sini ada perubahan ketinggian. Nah, di sini kita bisa jabarin juga dengan hukum Bernoulli yang ditulis P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Baik, untuk penerapannya itu kita bisa temukan di gaya angkat pesawat terbang. Nah, ketika pesawat ini lepas landas, kita bisa lihat di sisi depan bagian pesawat ini bakal tertutup ke bawah. Gunanya biar apa? Agar aliran angin itu melewati bagian atas dari pesawat. Nah, kan di hukum ini juga dijelasin bahwa kecepatan sama tekanan itu berbanding terbalik.
Nah, gara-gara di atas itu cepat aliran anginnya, maka tekanan angin di atas itu rendah, sedangkan di bagian bawah ini tekanannya tinggi. Jadi karena tekanannya tinggi, pesawat bakal terangkat. Nah, begitu juga waktu akan landing. Nanti kita lihat bahwa di atas ini bagian sayap di sini, bagian depan ini akan terbuka ke atas, terbuka ya ke atas, jadi menghalangi angin yang bakal melewati bagian atas dari sayap dan bakal melewati di bawah. Karena di bawah kecepatannya tinggi, otomatis tekanannya rendah. Nah, karena di bagian atas sayap juga terbuka tadi kan, jadi kecepatan angin di atas ini berkurang, akan tetapi tekanannya bertambah. Nah, itu akan mendorong pesawat ke bawah agar bisa landing. Baik, mungkin ini aja sedikit penjelasan dari saya mengenai implementasi mekanika fluida. Yang bermanfaat kita ambil sama-sama. Jika ada kesalahan mungkin bisa kita perbaiki, kita ambil saja hikmahnya. Segala kesalahan datangnya dari saya sendiri dan segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.